di dalam mata atau disebut dengan intraokular meningkat secara drastis, sehingga kalau tekanannya itu terlalu tinggi bisa menyebabkan kebutaan, ya. Saraf matanya rusak, jadi dia nggak bisa nampak. Paham ya? Secara singkatnya seperti itu. Nah, glaukoma ini dibagi ada beberapa jenisnya, tapi hari ini akan saya bagi menjadi 2 aja. Ya. Kalau terlalu banyak kalian bingung. Nah, mahasiswa itu kan hanya dibagi diajarin pokok-pokoknya aja. Kalau ingin mau lebih dalam lagi belajar sendiri. Nah, mahasiswa ya. Kalau masih dulu SMA kan masih belum mahasiswa kan, masih siswa. Sekarang sudah mahal. Kalau mahal itu berarti udah besar. Kalau siswa dulu disuapin sama gurunya, materinya gitu. Kalau mahasiswa, dosen atau guru memberikan materi hanya pokok saja. Kalau ingin diperdalam ya silakan baca buku, baca jurnal. Oke, glaukoma ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ya. Nanti akan kita bahas di sini tentang jenis-jenis glaukoma yang paling umum, ya, paling umum. Ada lagi glaukoma yang kongenital, itu bawaan. Jadi ada anak yang baru lahir kena glaukoma, gitu ya. Dia bawaan dari lahir. Oke, paham ya? Kita jelasin pelan-pelan nih ya, pelan-pelan. Nah ini dia. Kita lihat di sini anatomi dari mata ya. Kalian dulu semester 1 ada belajar anatomi atau anatomi fisiologi manusia? Ada. Anatomi mata udah belajar? Enggak. Belum spesifik ya. Nah, lihat di sini secara singkat aja anatomi mata ya. Di sini ada pupil ya, ada lensa, ada kornea, dan pokoknya yang membuat kita itu nampak suatu objek adalah retina ya. Jadi retina ini ya, retina ini dia membiaskan cahaya. Jadi cahaya itu masuk ke dalam mata, menembus retina, nanti retina itu akan membiaskan cahaya warnanya warna putih misalnya. Jadi mata kita itu hanya bisa melihat spektrum tertentu, ya. Dia hanya ada batas spektrum yang bisa terlihat sama mata kita. Selain dari spektrum itu, dia nggak akan bisa. Ya, tahu. Ini sendok warna apa ini? Putih. Warna apa? Putih. Kalau nggak tahu warna, berarti kalian buta warna. Warna apa ini? Putih. Putih krim ya. Nah, putih krim itu spektrum yang bisa terlihat sama mata kita, gitu ya. Beda lagi sama mata kucing. Dia melihat spektrumnya itu lebih kuat daripada mata kita. Sama lagi mata kelelawar, beda lagi spektrumnya. Jadi kalau mata kita sama dengan mata hewan-hewan yang lain, nggak bisa tidur tenang kita. Lihat sesuatu yang nggak kasat mata. Nah, itu. Jadi spektrum itu yang membedakan kita sama makhluk yang lain, gitu ya. Jadi mata kita itu memang dirancang sama Sang Pencipta, memang harus tertentu lihatnya, spektrum tertentu gitu. Enggak sampai yang lebih dalam, kecuali anak indigo ya. Nah, dia lebih kelebihan. Nah, jadi kalau ditanya bagian organ mata yang berfungsi untuk merefleksikan objek adalah retina ya. Sisanya itu ya sebagai pelindung ya. Kemudian ya organ-organ lain-lain ya. Kemudian di sini ada saraf ya. Ada saraf yang bekerja untuk mensuplai, misalnya ada pembuluh darah itu ya, mensuplai oksigen ke dalam mata. Ini pointernya harus banget. Oke, di sini ada saraf ya. Di saraf. Nah, jadi kalau misalnya mata yang masih sehat ya, mata yang masih sehat itu dia merefleksikan objeknya itu bagus, ya. Jarak tertentu dia masih bisa lihat, gitu ya. Kan ada orang kadang dia nggak nampak jarak dekat, jarak jauh dia nggak nampak gitu kan. Ada yang membedakan itu. Nah itu tergantung sama si retinanya ini. Ya, maka nanti kalau misalnya dia jarak dekatnya nampak dikasih objek kaca, supaya bisa memperbesar itu ininya, memperjelas objeknya ya. Nah jadi jaga mata kalian dari sekarang ya, dari dulu juga. Nah pada glaukoma ini terjadi tekanan yang di sini di dalam bola mata. Tekanan yang terlalu kuat
menyebabkan kerusakan pada saraf ini. Nah, ini sarafnya rusak. Ya, sehingga apa? Kalau sarafnya rusak, dikhawatirkan ini pembuluh darah di sini pecah. Ya, pembuluh darahnya pecah sehingga apa? Pembuluh darah yang di dalam mata itu tidak berfungsi lagi, sehingga pemandangan atau pandangan itu berasa kabur. Gejala awalnya adalah pusing. Ya, kalau seperti orang mata minus gitu ya, atau ganti kacamata. Kalau enggak terbiasa pertama kan pusing kan, muter gini kepalanya. Ya, karena objeknya itu yang kita lihat. Kenapa mata itu mempengaruhi sistem saraf ya, sistem saraf. Kenapa orang yang dia melihat objek yang berputar-putar dia pusing? Karena ada saraf di sini. Dia berpengaruh nanti ke sistem saraf pusat. Ya, di saraf pusat itu ada pusat muntah, pusat ketawa, pusat batuk. Nanti yang di mata itu terkoneksi dengan pusat mual muntah. Akhirnya apa? Ketika kalian berputar-putar gini lah objek itu pusing. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kan tubuh kita itu dialirkan semua dengan saraf-saraf yang terkontrol dari saraf pusatnya. Intinya pada pasien glukoma tekanannya ini terlalu kuat. Ya, tekanan di dalam bola mata terlalu kuat, terlalu tinggi sehingga menyebabkan kerusakan pada saraf mata. Ya. Secara definisi farmakoterapinya yaitu kerusakan ya pada saraf mata akibat tingginya tekanan di dalam bola mata. Ya. Pada keadaan glukoma ini gejalanya ditandai dengan nyeri pada mata, matanya merah, ya, penglihatannya kabur, gitu ya. Serta ini yang paling khas ya, mual muntah. Gitu. Kadang kalau orang matanya minus juga awal dia kena minus, dia mual muntah gitu. Karena ini bisa berubah ya, pandangan mata. Ya. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Glukoma itu dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya yang pertama adalah glukoma sudut tertutup. Ya, glukoma sudut tertutup. Nah, sudut tertutup ini dia keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan di dalam mata sehingga tekanannya itu terlalu tinggi. Akibat apa? Akibat mata tidak dapat mengeluarkan cairan atau air mata. Nah, jadi itu penyebabnya ya. Karena mata nggak bisa apa? Mengeluarkan air. Jadi jangan kalian kira air mata itu nggak ada gunanya. Ternyata ketika air mata kita keluar, tugasnya itu menurunkan tekanan yang ada di dalam bola mata. Paham ya? Itu salah satu tugasnya, salah satu fungsinya. Yang kedua fungsinya adalah untuk menghancurkan zat mikroorganisme yang ada masuk ke dalam mata. Ya, karena kalian kucuk-kucuk mata ini kan merah gitu kan keluar matanya, itu dia untuk menghancurkan bakteri yang ada pada mata. Nama zatnya yang pada air mata itu adalah enzim lisozim. Ya, enzim lisozim ini berfungsi untuk menghancurkan mikroorganisme yang ada pada mata. Itu fungsinya. Yang kedua tadi untuk menurunkan tekanan intraokular. Ya, itu apa? Menurunkan tekanan intraokular. Ya, menurunkan tekanan intraokular. Jadi masih beruntung kalian pernah nangis. Ya. Walaupun sedih, di dalam kesedihan itu ada keberuntungan. Ya. Coba kalau kalian nggak pernah nangis apa itu buta. Nih, jadi air mata itu dia keluarnya melalui beberapa saluran. Ya, dia terdapat di jaringan antara iris. Nih, iris bisa lihat ya. Iris. Kemudian itu bagian mata yang berwarna ya, si iris ini. Kemudian di lapisan kornea, di lapisan mata yang bening. Ya, lihat mata kalian yang bening itu kornea. Nah, lapisan ini disebut dengan drainase, tempat keluarnya air mata. Gitu ya. Jadi air mata ini dia keluarnya melalui beberapa saluran. Apa aja tadi yang pertama? Iris. Ya. Kornea, iris dan kornea. Ya, itu di situ dia ya. Nah, ininya gambarnya bisa dilihat. Nah, pada glukoma sudut tertutup, kita bicara sudut tertutup ya. Secara logika aja, kalau sudut tertutup itu maksudnya apa? Tertutup kan?
sudut tertutup, si iris sama kornea ini mendekat. Akibatnya si air mata nggak bisa keluar. Lihat nih. Ini si iris warna merah, ini kornea. Dia mendekat nih seperti ini. Ada saluran nggak untuk air mata keluar? Ada. Makanya disebut dengan glaukoma sudut tertutup. Ketika air mata nggak bisa keluar, akhirnya tekanan di dalam mata meningkat. Gitu ya. Tekanan yang meningkat terlalu tinggi menyebabkan rusak saraf pada mata. Terjadilah penyakit yang namanya mata. Paham? Ya. Saat iris dan kornea bergerak mendekati satu sama lain, gitu ya, maka drainase di antara keduanya akan menjadi tertutup, ya, tertutup, sehingga keadaan ini menghalangi air mata untuk keluar, gitu ya. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Ya. Oke. Nah ini, kalau air mata nggak keluar, ya, nggak bisa keluar melalui sistem drainase tadi, akan menyebabkan tekanan yang tinggi yang bisa merusak saraf mata. Ya, intinya dari glaukoma ini adalah peningkatan tekanan yang disebabkan oleh air mata yang nggak bisa keluar. Ya, air matanya yang nggak bisa keluar sehingga tidak bisa menurunkan tekanan di dalam intraokular. Nah itu untuk glaukoma sudut tertutup. Ya, jadi kalau ditanya glaukoma sudut tertutup itu seperti apa? Yaitu ketika si iris dengan si kornea itu mengalami pendekatan, ya, penyempitan, sehingga saluran drainase pada air mata menyebabkan penyempitan, sehingga air mata nggak bisa keluar. Jelas? Ketika air mata nggak bisa keluar, tekanan intraokular atau tekanan di dalam bola mata menjadi meningkat, lama kelamaan menyebabkan kerusakan pada saraf mata. Terjadilah penyakit glaukoma. Ada pertanyaan? Ya. Jadi glaukoma sudut terbuka itu nih, dia beda sama si glaukoma sudut tertutup ya. Nah ini ya sudut tertutup. Lihat di gambar ini ya. Nah, ya. Iris sama korneanya jauh membuka, gitu ya, membuka. Kondisi ini kondisi kronis yang ditandai dengan sudut drainase pada mata yang terbuka. Sudut drainase saluran pembuangan cairan mata yang terletak di antara iris dan kornea. Nah, ini yang ada bacaan open angle. Ya, open angle itu antara si kornea dengan iris terbuka gitu ya. Tapi kenapa air mata nggak bisa keluar? Gitu? Ada sebabnya. Meskipun sudut drainasenya terbuka, cairan tidak dapat mengalir keluar karena adanya sumbatan pada jaringan penyerap di dalam drainase. Oh, ternyata penyebabnya adalah sumbatan. Nah, sudut terbuka inilah yang sering banyak diderita sama pasien daripada yang sudut tertutup. Ya, makanya biasanya kalau dalam glaukoma itu dioperasi. Biasanya kalau nggak mempan dengan obat. Untuk apa? Ngebuang si sumbatannya. Gitu ya. Nah, kalau yang dia sudut tertutup kan karena penyempitan tuh, diberikan obat, nanti bisa kembali lagi. Gitu. Nah, kalau ditanya apa lebih bahaya mana sudut tertutup dengan terbuka, sebenarnya yang terbuka. Ya, kalau tertutup kita berikan obat untuk melebarkan si iris dengan kornea, dia bisa melebar kembali, air mata bisa keluar, gitu ya. Tapi kalau ini kan tersumbat, gitu kan? Tersumbat gimana sih aliran itu keluar, gitu kan? Makanya pengobatan untuk glaukoma terbuka itu dia dioperasi, ya. Dioperasi banyak jenisnya, bisa pakai laser ataupun konvensional. Mungkin kan pernah dengar. Untuk apa? Untuk mengambil sumbatannya, gitu ya. Kalau sumbatannya dibiarin, ya gimana air mata itu keluar? Lama kelamaan tekanan di dalam mata meningkat loh. Air mata nggak keluar, gitu ya. Paham? Ada pertanyaan? Ada. Kalau si air mata tadi nggak bisa keluar, ya, yang tidak dapat dibuang akan mengumpul dan mengakibatkan tekanan pada bola mata menjadi tinggi. Ya. Tekanan inilah yang berpotensi merusak saraf optik, ya, saraf pada mata dan dapat mempengaruhi penglihatan. Jadi sudah tahu ya bedanya antara sudut terbuka dan sudut tertutup. Coba itu yang ganteng tuh, yang belakang. Coba ada yang bisa jelasin nggak sudut tertutup sama sudut terbuka? Ayo, resiko penderita glaukoma ini yang harus kita waspadai ya. Yang pertama, lihat
riwayat glaukoma di dalam keluarga, dicek riwayat keluarga, ya. Biasanya saudara sekandung lebih berisiko dibandingkan dengan orang tua dan anaknya. Ya. Jadi glaukoma ini ternyata bisa diturunkan, makanya ada glaukoma kongenital turunan. Ya. Baru lahir dia sudah kena glaukoma. Ya. Biasanya, ya, yang paling rentan itu anak laki-laki, karena dibawa sama ibu, karier, ya, karier. Karena dulu ini SMA, ada yang IPS, wah, kamu IPS bisa. Selainnya SMA ya, IPA, IPA ya. Kalian pernah belajar tentang genetik? Pernah ya? Enggak pernah? Enggak. Ini pelajaran waktu saya kelas 2 SMA 2011. Kalau suatu penyakit diderita sama perempuan, maka kemungkinan besar dia akan turunkan kepada anak laki-lakinya. Bisa kita hitung. Misal ini ibu, ini kan perempuan ya, ini laki-laki ya. Kalau misal suatu penyakit itu dia terkena sama si ibunya, ya, kita tandain ibunya kena penyakit, ayahnya sehat, maka kita lihat berapa kemungkinan anak yang kena penyakit dari ibunya. Berarti kalau pasangan ini punya 4 anak, maka 50% anaknya kena penyakit. 50% kemungkinan anaknya kena penyakit. Dan kemungkinan yang paling besar terkena penyakit biasanya yang laki-laki, gitu ya, daripada yang perempuan. Karena ibu ini dia sifatnya karier, pembawa, ya. Karier itu artinya pembawa. Jadi segala sesuatu yang dibawa sama ibu biasanya diberikan kepada anak laki-lakinya. Gitu ya. Makanya kalau kalian lihat, kalau anak laki-laki yang cerdas, pasti ibunya cerdas. Ya. Kalau kalian yang perempuan mau anaknya cerdas, cerdaslah kalian. Karena kecerdasan seorang anak itu dibawa sama ibu, bukan sama bapak. Iya, bukan sama bapak. Ya. Jadi kalau untuk mencerdaskan suatu bangsa, cerdaskan perempuan, bukan laki-laki tak boleh cerdas. Paham ya? Nah, sama juga kayak diabetes juga. Itu biasanya kalau ibunya terkena diabetes itu kemungkinan anaknya yang laki-laki bisa terkena diabetes. Oke, jelas ya? Nah, jadi glaukoma ini bisa diturunkan ya. Bisa diturunkan. Kemudian penyakit degeneratif. Nah, misalnya diabetes, ya. Degeneratif itu penyakit yang menyerang tubuh, ya, organ tubuh. Contohnya diabetes. Diabetes ini penyakit yang harus minum obat seumur hidup. Ya. Kalau misalnya ada pasien kalian nggak mau minum obat diabetes, boleh Pak, boleh, tapi Bapak jangan makan. Mati lah Pak, ya udah gitu ya. Jadi kalau dia nggak mau makan, kalau dia masih mau makan sesuatu, dia harus minum obat, karena di dalam tubuhnya insulin nggak berfungsi lagi. Nah, kalau misalnya orang kena diabetes, itu kan penumpukan kadar glukosa dalam darahnya meningkat. Dikhawatirkan glukosa itu numpuk di pembuluh darah mata. Akibatnya apa? Kalau glukosa numpuk dalam mata, maka akan terjadi penumpukan pada si kornea atau penyumbatan. Makanya kalau kalian lihat orang kena diabetes, pasti komplikasinya salah satunya glaukoma. Ya, diabetes itu yang bahaya ada komplikasi. Pasien saya ada dia kena komplikasinya glaukoma. Ya, diabetes karena komplikasinya glaukoma. Jadi kalau orang kena diabetes itu yang bahaya adalah komplikasi, bukan diabetes. Kalau diabetes tinggi kasih obat turun. Kalau komplikasinya bahaya. Makanya kalau orang meninggal karena diabetes, bukan karena diabetes sebenarnya, komplikasi. Ya. Salah satunya ini komplikasi dari diabetes nih, glaukoma. Ya, glaukoma. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Turuni dulu kadar gulanya.
bukan mengobati glukomanya, salah. Misalnya dia ada pasien datang, kena di diagnosa dokter dia kena glukoma. Apa yang harus kita lakukan pertama? Kita lihat apa riwayatnya. Oh ternyata diabetes tipe 2. Turunin dulu kadar gulanya. Karena kalau kita obatin glukomanya tanpa menuruni kadar gulanya itu sama aja kok. Nggak akan baik ya, nggak akan sembuh. Jadi kadar gulanya kita turuni, baru diiringi dengan pengobatan untuk glukoma. Paham ya? Jadi penyebab faktor risikonya adalah salah satunya penyakit diabetes. Yang kedua adalah hipertensi. Ya, hipertensi juga penyakit yang harus minum obat selama seumur hidup. Kalau ditanya, Pak boleh nggak minum obat? Boleh, tapi jangan bernapas. Lah kalau dia bernapas tekanan darahnya kan minum. Ya, boleh, ya mati lah, ya mati lah minum obat. Gitu ya. Bapak saya kan tadi itu minum obat hipertensi terus. Bang, udah capek bapak minum obat. Boleh nggak berhenti? Boleh pak. Betul ya, tapi apa jangan bernapas ya? Mati lah ya. Selama dia masih bernapas, jantungnya kan berdetak, tekanan darahnya tinggi. Yang menurunkan tekanan darahnya siapa? Ya harus obat. Sama kayak orang diabetes. Boleh nggak minum obat ya jangan makan. Oke, paham ya? Kenapa hipertensi menyebabkan glukoma? Dia bisa jawab. Kenapa hipertensi menyebabkan glukoma? Kenapa? Kalau diabetes tadi bisa jelaskan. Kalau hipertensi kenapa menyebabkan glukoma? Loh, nggak bisa jawab, padahal lebih dekat ini. Hipertensi itu apa? Darah tinggi. Darah tinggi. Tekanan yang ada di dalam pembuluh darah tinggi. Di mata kan juga ada pembuluh darah. Kalau tekanannya tinggi ya rusak saraf mata. Jadi juga glukoma. Gitu ya. Jadi bagaimana cara mengontrol supaya tekanan darahnya nggak terlalu tinggi? Ya kasih obat. Dengan pemberian obat, tekanan darah pasti turun, gitu ya. Maka nanti dalam pengobatan glukoma ada obat-obat penurun tekanan darah. Ya, obat-obat yang diberikan untuk penurun tekanan darah. Kemudian, tekanan bola mata tinggi merupakan faktor risiko utama pada kita. Dalam menderita tekanan glukoma dan tekanan bola. Yang ketiga bukan faktor risiko. Nah, yang keempat kecelakaan. Ya, kecelakaan kemudian operasi pada mata mungkin salah pada operasinya ya terjadi kesalahan. Saja mempengaruhi pada retina atau iris kerja. Kemudian migrain atau penyempitan pembuluh darah otak. Nah, kalian kadang pernah dengar migrain ya? Kadang kayak keren gitu ya. Kayak sakit apa ya? Keren gitu. Tapi jangan dibanggakan yang terlalu dibanggakan itu gejala suatu penyakit yang serius. Salah satunya ini. Atau lebih parah lagi adalah stroke yang ada di otak. Itu tubuh itu ya, kalau nanti kalian belajar statistikan lebih tinggi lagi ya, kalian akan ngerasa kalian itu nggak ada apa-apanya. Tubuh itu kalau mau terjadi penyakit dia ngasih tanda dulu. Kadang kita nggak tahu ini tandanya maksudnya apa. Contoh, misalnya kalau tubuh mau terkena yang namanya peptic ulcus, rusak pada lambung, dia akan ngasih tanda dulu. Apa tandanya? Nyeri di bulu hati. Kadang kalian ngerasa aduh sakit mah keren gitu ya. Keren bulu hati. Padahal itu tanda untuk kerusakan lambung. Jadi sebelum dia rusak lebih jauh, dia kasih tanda dulu, kasih peringatan. Ini kami udah mau rusak loh, dijaga tolong gitu kan. Kemudian kalau glukoma, tandanya apa? Nah, penglihatannya kurang. Tapi bisa lihat lagi normal lagi, kurang lagi. Normal lagi atau sakit mata. Kemudian pusing kepalanya, mual muntah. Itu tanda kalau sudah mau terjadi glukoma. Makanya harus segera diobati. Kadang kita takut mau pergi ke dokter, mau pergi periksa, aduh nanti terjadi apa-apa sama aku gitu. Ya kalau nggak diperiksa makin parah. Jadi tubuh itu sebenarnya memberikan alarm. Kita harus paham. Misalnya kita lagi terkena infeksi. Tahu dari mana kita infeksi? Dia ngasih alarm. Itu tanda-tanda tubuh memberikan alarm kalau dia itu lagi ada bermasalah. Ya. Kita sebagai orang farmasi harus ingat tentang itu. Ya. Nanti ketika ada pasien kalian konseling ke kalian, karena harus paham tentang keluarga. Oke? Kalau faktor risiko paham ya? Nah, ada faktor risiko yang lain, yaitu yang menyangkut tentang obat. Hati-hati penggunaan obat ini ya.
Yang pertama, obat antihistamin. Ya, obat antihistamin jangka panjang. Jadi jangan kalian kira minum anti alergi itu nggak ada efeknya selain ngantuk. Ya, kalau saya tanya efek sampingnya apa? Ngantuk. Orang tadi ngantuk juga kan? Kenapa dia bisa ngantuk? Kenapa? Kenapa? Kalau misalnya ada dosen atau orang atau siapapun yang ngajari kalian tentang obat ini menyebabkan alergi jadi hilang, tapi efek sampingnya ngantuk. Jadi ini, coba tanya, kenapa bisa seperti itu? Karena sesuatu dalam farmakologi itu ada alasannya. Pertama si CTM tadi, kenapa dia bisa ngantuk? Kalau dia bisa menghilangkan rasa gatal kan sudah saya jelasin, dia menghambat si histamin, hilang. Tapi kenapa dia bisa ngantuk? Ada sebabnya. Sesuatu itu harus ada alasan. Tidak boleh omong kosong. Kenapa bisa ngantuk? Ada yang tahu nggak? Waduh, udah sebesar ini nggak tahu. Udah sebesar ini nggak tahu. Ada yang tahu nggak kenapa antihistamin itu kebanyakan menyebabkan ngantuk? Nggak ada tahu? Ya, bisa masuk ke otak. Nah itu dia. Karena dia bisa menembus membran BBB, blood brain barrier. Jadi otak kita itu ada membran pelindungnya, namanya BBB, blood, darah, brain barrier, darah pelindung otak. Jadi si antihistamin itu menembus si dinding BBB tadi. Akibatnya dia mempengaruhi sistem saraf pusat. Kalau saraf pusat kita terpengaruh, ngantuk kita jadi. Paham ya? Jadi hati-hati penggunaan obat yang dapat menembus BBB. Ya, salah satunya adalah si CTM. Apalagi alprazolam. Pernah dengar alprazolam? Nah kan? Kalau kalian nggak bisa tidur, minum itu. Ya. Kalau misalnya apa itu orang nggak bisa tidur apa namanya? Insomnia. Ya, insomnia. Kenapa bisa insomnia? Karena apa namanya melaluinya itu sedikit. Gak bisa tidur ya. Bagaimana cara supaya dia tidur? Ya diterapi pakai si alprazolam itu. Oke, paham ya? Pertama tadi obat apa? Antihistamin. Yang kedua obat kortikosteroid tetes mata. Kortikosteroid tetes mata. Hati-hati penggunaan kortikosteroid ya. Memang dia disebut dengan obat dewa, tapi efek sampingnya juga dewa. Ya. Kortikosteroid itu semua penyakit bisa coba, karena dia menghambat imunitas. Jadi segala sesuatu penyakit yang ada dalam tubuh manusia itu berkaitan dengan imunitas. Kita udah belajar imunologi. Kalau imunitas kita itu didropkan sama si kortikosteroid, hilang penyakitnya. Tapi efek sampingnya juga dewa. Apa penyebab efek samping pertamanya? Yang pertama, yang paling khas adalah si glukomanya ini. Ya. Kalau penggunaan steroid jangka panjang, makanya biasanya kalau pakai steroid jangka panjang ini pasien-pasien TB, ya, pasien-pasien tuberkulosis, ya, TB miliar yang dia sudah tingkatannya lebih tinggi. Bukan TB biasa, TB miliar, ya, yang pengobatannya itu sampai setahun 2 tahunan. Kemudian pasien-pasien mengalami kemoterapi. Itu diberikan si kortikosteroid untuk apa? Mensupres sistem imun yang ada pada tubuhnya. Kemudian apa? Pasien-pasien yang mengalami penyakit sistemik lupus eritomatosus, penyakit SLE yang sudah saya jelasinnya, itu penggunaan steroid jangka panjang. Nah itu yang berisiko terkena glaukoma. Ya. Apalagi yang paling parah dari steroid ini dapat menyebabkan namanya mumpes, upaya tembung, ibu itu penumpukan cairan. Jadi kalau kita minum kortikosteroid, tahu obat kortikosteroid? Apa itu? Dexamethasone. Nah, contoh ya. Dexa, metil, beta, ya. Dexamethasone, pokoknya belakangnya itu kortikosteroid. Dia dapat menahan aliran perfusi pada ginjal, sehingga air itu nggak bisa dikeluarin lewat urin. Numpuk lagi balik ke dalam tubuh, biasanya numpuk di muka.
Jadi dikiranya cabai padahal bukan cairan. Gitu ya. Lama-kelamaan terjadi gagal ginjal kronis. Kenapa? Air nggak bisa keluar. Gitu ya. Kalau air dalam tubuh nggak bisa keluar, maka zat racun yang pada urin tadi diserap lagi masuk ke dalam tubuh. Itu yang bahaya dari gagal ginjal ini. Jadi beruntung kalian masih bisa kencing, yang ditahan kencingnya. Orang yang gagal ginjal itu kepingin kencing. Kalau dia kencing rasanya dunia ini aman. Orang yang kena gagal ginjal itu kepingin kencing. Sedangkan kita yang mau kencing kita tahan, kan kurang aja. Ya? Kencing itu mengeluarkan zat racun. Tahu dari mana kencing itu mengeluarkan zat racun? Ada yang bisa jawab? Dari mana kita tahu kalau kencing itu mengeluarkan zat racun? Warnanya. Dari mana? Dari baunya. Ya. Kalau kalian makan jengkol lebih bau dari jengkol. Di dalam urin itu, dalam kencing itu ada namanya amonia. Ya. Amonia itu racun. Kalau itu nggak dibuang, habis dia masuk dalam tubuh lagi, dia bisa merusak apa yang pertama jantung. Kalau gagal ginjal itu jantungnya masih bermasalah. Apalagi penumpukan darah pada paru-paru. Jadilah namanya pneumonia. Karena cairan yang tadinya harus dibuang, numpuk lagi masuk ke dalam tubuh. Akhirnya gagal napas, gagal jantung, meninggal. Ya, penggunaan kortikosteroid jangka panjang menyebabkan gagal ginjal kronis. Ya. Kemudian bisa menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Dan banyak lagi yang lainnya ya. Itu si kortikosteroid ini ya. Oke, jadi berarti kalau obatnya berapa tadi? Vitamin, kortikosteroid. Nah itu dihindari ya. Kalau misalnya nggak terlalu penting banget, menggunakan itu ya jangan. Dan penggunaannya juga jangka panjang. Jangan sampai rumah gatal-gatal badannya kan, nggak minum CTM, jangan. Bisa minum namanya itu. Minum aja, tapi sesuai dengan dosisnya dan kalau sudah ada lagi ya udah, ya jangan minum. Itu kan penggunaan jangka panjang, sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kemudian apalagi orang menggunakan obat allopurinol. Pernah saya jelaskan nggak ini? Belum ya. Jadi allopurinol itu obat apa? Asam urat. Asam urat itu penyakit. Kalau ditanya orang, aduh sakit bengkak kakinya, terus dibilang sakit asam urat gitu. Sakit apa? Asam urat itu biokimia dalam darah. Dia sama kayak gula, kayak kadar trigliserida, lemak, kadar kolesterol total. Dia itu parameter biokimia dalam darah. Jangan bilang sakit asam urat, bilang sakit glut. Ya, asam urat itu kadarnya. Nah, si allopurinol ini hanya bisa untuk penyakit yang dia kronik. Jangan waktu serangan ya. Salah kalian kalau dia pakai serangan. Misalnya ada orang tiba-tiba kaki membuka, nangis-nangis, bengkak merah gitu ya. Oh ini kena gout ini, asam uratnya terlalu tinggi. Dia kasih allopurinol, itu salah itu. Salah. Ya, jangan buat malu saya ya sebagai dosen farmakologi ya. Kalau orang kena serangan gout, obat pertamanya bukan allopurinol, tapi NSAID. Ya, apa? NSAID. Ya, bisa diclofenac, meloxicam, gitu ya. Ya, NSAID lah. Sesuaikan sama kebutuhannya. Sama satu lagi adalah colchicine. Ya, colchicine. Itu untuk serangan gout akut. Jadi kalian udah mulai paham ya obat-obatannya. Pertama nggak boleh diberikan apa? Allopurinol. Kalau dia serangan akut. Ya, akut itu seketika langsung mendadak. Tapi harus diberikan NSAID ya untuk meredakan nyerinya dan mengurangi radangnya. Kemudian diberikan colchicine untuk mengurangi kadar asam urat dalam darahnya. Nanti setelah reda baru diganti dengan allopurinol. Jelas? Jadi allopurinol itu bukan untuk serangan akut, tapi untuk kronik. Kalau sudah reda dia baru dikurangi dengan allopurinol. Makanya allopurinol itu diberikan jangka panjang. Kalau pasien yang menggunakan allopurinol jangka panjang, maka suruh dia pakai kacamata hitam. Ya, karena matanya akan sensitif dengan sinar UV. Kalau dia nggak pakai kacamata hitam, maka sinar UV akan masuk ke dalam matanya menembus retina, jadilah glaukoma. Jelas? Paham ya? Jadi misalnya ada keluarga kalian yang pakai allopurinol jangka panjang, misalnya apa?
ya, minum obat hipertensi HCT. Tahu HCT? Ya, hidrochlorothiazida itu golongan antibiotik. Itu kalau minum itu pasti asam urat naik. Ya, kalau minum HCT atau furosemid itu asam urat pasti naik. Ya, karena dia pengosongan urin, pengosongan cairan dalam tubuh, sehingga cairan yang ada dalam tubuh itu mengkristal. Kalau dia mengkristal masuk dalam pembuluh darah, jadi jarum-jarum asam urat, ya, numpuk dia di sendi-sendi. Kalau misalnya ada pasien mengalami gout karena penggunaan HCT atau furosemid, yang nggak boleh dihentikan, itu kan boleh dihentikan, karena mempengaruhi tekanan darah. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Gunakan si allopurinol. Itu kan jangka panjang tuh, gunakan allopurinol yang 100 boleh, yang 300 boleh. Yang penting dosisnya maksimal 900 mg per hari. Ya. 300 kali 3 boleh, atau 100 diminumnya 3 kali, itu boleh. Yang penting jangan lewat 900 mg. Kalau jangka panjang, dia dapat menyebabkan sensitivitas mata meningkat. Kalau kena sinar UV, bisa kena glaukoma. Jadi cara mengatasinya gimana? Pakai kacamata hitam. Ya, di luar ruangan aja. Ketika udah di dalam ruangan, ya lepaskan. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Itu kan ilmu-ilmu baru itu. Ada pertanyaan? Iya. Ingat, namanya juga farmakoterapi. Ya, farmakoterapi berarti terapi dengan obat-obatan ya. Bagaimana terapi dari glaukoma ini? Ada beberapa jenis terapinya. Yang pertama yang paling ngetren sekarang ya, yang dulu jadul pembedahan. Ya. Sekarang kan orang nggak mau dibedah gitu ya. Yang paling ngetren adalah laser. Itu paling ngetren pada saat ini ya. Misalnya nih mata minus, udah minus, selindris gitu aja kan. Nggak mau, udah pusing lagi, udah di laser gitu kan. Bisa tidak pakai kacamata lagi, atau dia kalau nggak mau pakai kacamata bisa pakai soplet gitu ya. Kalau kacamata nggak mempan, pakai kaca spion. Dibedah ya, dibedah. Ini dibedah ini untuk pertama, untuk membuka, misalnya sudah tertutup. Kalau dibedah untuk membuka si kornea sama si iris menjadi menjauh, terbuka. Kalau yang dia open angle glaukoma sudah terbuka, itu membuang si sumbatannya. Ya, jadi ini yang jadul ya. Tapi kalau yang mau lebih ngetren dan biayanya lebih mahal, pengobatannya cuma 1 hari, beberapa jam aja di laser, harus boleh pulang. Ya pakai penggunaan laser, ya penggunaan laser. Nah kemudian kalau misalnya dia masih ringan, ya dokter ingin observasi nih, ini gejalanya masih ringan, nggak langsung dioperasi atau di laser. Kita coba dulu dengan obat-obatan. Ya. Ada obat tetes, juga ada obat minum. Ya. Hari ini kita akan bahas tentang obat glaukoma. Oke, Pak, ada pertanyaan untuk pengobatan? Sebelum masuk obat oral ya, obat glaukomanya. Nah, kalau ada yang nggak tidak tahu lah ya. Terapi farmakologi glaukoma itu ada beberapa jalannya, ada beberapa jalur, ya, ada beberapa jalur obat yang bekerja pada anatomi mata, pada penyakit glaukoma. Yang pertama di sini ada jalur prostaglandin F2A, ya ini atasnya, jalur prostaglandin F2A. Kemudian ada jalur alfa 2 agonis. Ada jalur alfa 1 agonis, ada jalur karbonik anhidrase inhibitor, ada jalur beta blocker, ada jalur alfa 2 agonis. Jalur yang ini, ya, jalur yang ini berfungsi untuk mengurangi produksi air mata. Pertanyaan, kenapa harus dikurangi produksi air mata? Sementara air mata tadi untuk mengurangi tekanan. Ada yang tahu nggak? Gimana Najis? Kan posisi lagi tekanan tinggi, terus kan daerah bisa keluar tinggi. Iya betul. Kamu jelasin ya. Ya jelas ya, yang dibilang dia ya. Posisi tekanan lagi tinggi nih, terjadi penyumbatan kan? Yang tadi menyumbit, yang satunya penyumbatan. Kalau air matanya dalam keadaan normal kan nggak bisa keluar kan? Tekanan lagi tinggi, bisa pecah pembuluh darahnya. Makanya ketika tekanannya tadi, ketika keadaannya menyumbat atau menyempit, kurangi air matanya, biar tekanannya turun. Jelas? Jelas ya maksudnya? Jelas ya? Jadi air matanya itu kita turuni dulu untuk kita
kita buka jalannya, gitu ya. Oke, ini obat-obat yang mengurangi produksi dari cairan air mata ya, atau alkohol umum, ya, produksi dari air mata. Oke, ada pertanyaan di sini? Mau satu lagi nih ya, di kolinomimetik, ya, obat kolinergik. Obat kolinergik itu untuk membuat kontraksi pupil. Ya. Kalau pupil berkontraksi, maka air mata bisa keluar. Oke, ada pertanyaan untuk mekanisme kerja obat glukoma? Gak ada? Gak ada? Oke. Kita lihat. Obatnya untuk kolinergik ya. Ini kolinergik ini ya. Yang dia bekerja berkontraksi di pupil mata. Kita buat pupil mata itu berkontraksi supaya dia bisa mengeluarkan si air mata, biar tekanannya turun. Pertama obatnya adalah pilocarpin. Pernah dengar ya pilocarpin? Pernah dengar pilocarpin? Enggak pernah, berarti nah ini pilocarpin. Ya. Pilocarpin tetes mata. Obat pilocarpin ini dia bekerja berkontraksi pada otot ciliaris mata sehingga meningkatkan aliran keluar cairan mata yang menyebabkan penurunan tekanan muskular. Pertanyaannya, gimana dia bisa meningkatkan kontraksi otot ciliaris? Ada yang bisa jelasin dari nomor ini? Gimana dia? Ini kan katanya tadi. Ini kan secara teori nih. Kalau dosen-dosen kan jelasin gitu kan, dosen. Saya juga dulu jelasin gitu. Pilocarpin dia dapat menyebabkan otot ciliaris itu berkontraksi. Sehingga kalau otot ciliaris berkontraksi, air mata bisa keluar, tekanan dalam intraokular menurun. Dia tapi nggak jelasin gimana proses. Ya, ada yang bisa jelasin nggak gimana proses? Kenapa bisa berkontraksi? Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin nggak? Nggak. Oke. Aduh. Sekarang saya tanya, obat kalau mau berefek harus apa? Berdekatan dengan resep. Misalnya ini pilocarpin, lihat ya, nanti ini masuk harus bisa ya. Ini membran sel, ini reseptor. Oke, kita kembali ke farmakologi. Ini pilocarpin, ini reseptornya di PCR misalnya. Dia berdekatan di sini, maka akan timbul reaksi berantai kan, yang di proteinnya yang bisa disebut alfa beta gamma kan. Maka akan terjadi reaksi berantai ke inti sel ya untuk membuat protein tertentu yang bisa membuat kontraksi otot pupil. Ketika si pilocarpin itu berikatan dengan reseptornya, nama reseptornya keluarga dari GPCR. Nama reseptornya muscarinik 3 reseptor. Muscarinik 3 reseptor ya, atau singkatannya M3R. Muscarinik 3 reseptor. Ketika si pilocarpin ini berikatan dengan M3 reseptor, maka akan terjadi reaksi berantai seperti ini. Ya, dia akan mengaktifkan yang namanya PIP2, kemudian dia akan melakukan namanya PLC beta, protein lipase C beta, protein lipase C beta. Kalau GQ ini maksudnya di PCR ya, di PCR yang dia subunit G-nya yang Q, ya kan ada yang GS, G alpha, GQ, yang ini GQ. Kemudian dia akan melakukan namanya protein lipase C beta. Oke, saya ulangi. Ini saya ulangi pelan-pelan ya. Ketika pilocarpin dipakai, maka dia akan berikatan sama nama reseptornya apa? Muscarinik. Ya, muscarinik 3. Reseptor muscarinik 3. Setelah dia berikatan dengan reseptor muscarinik 3 akan menyebabkan reaksi berantai. Reaksi berantainya apa? Pertama, dia akan mengaktifkan namanya PLC beta, protein lipase apa tadi? Iya, protein lipase C beta. Oke. Kemudian dia setelah protein PLC beta ini diaktifkan, maka dia akan melakukan PIP2.
Nah, PIP2 inilah yang nantinya sebagai produk menghasilkan DAG. DAG ini kepanjangan dari diasilgliserol. Diasilgliserol. Satu lagi produk yang biasanya apa ini? Satu lagi produk yang dihasilkannya adalah IP3. IP3. Ini kepanjangannya inositol trifosfat. Oke? Yang ini diasilgliserol, ini inositol trifosfat. Nah, yang ini yang membuat si kalsium keluar. Nah, kalsium inilah kalau terlalu banyak di dalam sel menyebabkan kontraksi. Jelas? Menyebabkan apa? Kontraksi. Makanya kalau kalsium ini terlalu banyak dalam tubuh manusia dan tubuh seseorang, maka akan menyebabkan kontraksi. Kontraksi apa? Jadi otot. Salah satunya adalah otot ciliaris. Apalagi otot jantung. Makanya kalau kalsiumnya terlalu banyak, otot jantungnya berdetak lebih cepat, terjadilah hipertensi. Tekanan darah meningkat. Paham ya? Paham ini? Atau saya jelaskan lagi? Saya jelaskan lagi ya, ini terakhir ya. Ketika pasien menggunakan pilokarbin, maka akan berdekatan dengan reseptor apa? Muscarinic 3. Muscarinic 3 ini akan menyebabkan reaksi berantai, di mana yang pertama akan mengaktifkan namanya protein lipase C beta. Protein lipase C beta ini kemudian akan mengaktifkan PIP2. Kan? PIP2. Ini protein semua ya. Ini protein semua. PIP2 dia akan menghasilkan produk diasilgliserol dan produk inositol trifosfat. Ya. Nah, inositol trifosfat inilah yang berfungsi untuk melepaskan kalsium supaya dia masuk ke dalam sel. Kalau kalsium ini masuk ke dalam sel, maka akan terjadi kontraksi pada otot. Otot apa aja? Gitu ya. Misalnya dia digunakan di mata, berarti otot yang ada di mata itu disebut dengan otot ciliaris. Maka akan terjadilah kontraksi otot ciliaris. Kalau dia dikeluarkan di jantung atau pembuluh darah, maka akan meningkatkan otot jantung. Ya. Kalau otot jantung meningkat, tekanan darah jadi apa? Tinggi. Jadilah hipertensi. Makanya bagaimana cara ini kita orang hipertensi ya, bagaimana cara supaya si kalsium ini tidak banyak di dalam otot, diberikan obat ini. Tahu ini obatnya? Kalsium channel blocker. Nah, jika berikan obat kalsium channel blocker, contohnya amlodipin. Kalau orang minum amlodipin, ini dia kurang. Jadi otot kalsiumnya berkurang, otot jantung juga berkontraksi jadi menurun. Makanya amlodipin ini obat apa? Menurunkan darah. Ya, obat hipertensi. Itu untuk orang hipertensi. Karena dia menghambat di sini. Kalau pilokarbin kebalikannya, ya kebalikan dari si amlodipin. Dia bukan menghambat, tapi memicu supaya ini keluar. Paham? Memicu supaya si kalsium keluar. Tapi dalam hal ini adalah kalsium yang ada pada otot mata, bukan otot jantung ya. Ketika diberikan pilokarbin pada tetes, kan ini tetes mata kan? Kalau tetes mata itu kan sediaan lokal, ya. Dia efeknya efek lokal, bukan sistemik. Berarti pada daerah itu aja yang dipengaruhinya. Ketika diberikan tetes mata, maka otot yang berpengaruh adalah otot ciliaris mata. Kalau ototnya berkontraksi, ingat kalau otot berkontraksi, maka yang tahu kan tadi kalau tertutup gimana nih dia? Tertutup si iris sama kornea berdekatan, menyempitkan. Kalau ini berkontraksi, si otot ciliarisnya berkontraksi, maka dia akan melebar. Kami berkontraksi. Pernah lihat ibu hamil berkontraksi kan? Ini dia ada terjadi kontraksi ini pada rahimnya. Kontraksi pasti melebar, bayinya bisa keluar gitu kan? Nah sama juga kalau ini berkontraksi, maka sudut yang tertutup tadi melebar. Efeknya apa kok melebar? Air mata bisa keluar. Air mata
mata keluar, tekanan Kanan menurun. paham? Paham ya? Saya dulu ya. Otot siliarisnya berkontraksi karena si pilokarpin tadi menyebabkan reaksi berantai yang ujung-ujungnya produknya menghasilkan kalsium. Oke, jelas ya? Lanjut. Obat yang kedua adalah latanopros. Pernah lihat ini obatnya? Pernah lihat? Mungkin yang kedua dia buat ini. Latanopros ini, latanopros ini adalah si analog prostaglandin, ya agonis prostaglandin F2 alpha reseptor, ya, yang dia selektif pada prostanoid yang dapat mengurangi tekanan intraokular, ya, dengan meningkatkan aliran keluar air mata, cairan air mata. Jadi intinya sama. Kita lihat gimana sih kenapa dia bisa mengurangi tekanan intraokular. Kenapa si latanopros ini bisa mengurangi tekanan intraokular? Karena dia dapat meningkatkan keluarnya air mata. Ya. Jadi air mata tadi kan tersumbat gitu ya, nggak bisa keluar. Diberikan si latanopros ini, maka si air mata tadi bisa keluar. Kalau air matanya keluar, maka tekanan intraokular akan kerjanya gimana? Sama aja kayak tadi ya. Tapi cuma dia beda reseptornya. Kalau tadi reseptornya apa? Muscarinic 3. Muscarinic 3. Kalau itu reseptornya prostaglandin F2 alpha. Prostaglandin F2. Ya, prostaglandin F2 alpha reseptor. Reseptor prostaglandin F2 alpha. Ketika si latanopros ini berikatan dengan reseptornya, si prostaglandin F2 alpha, maka akan terjadi reaksi berantai lagi. Ya, reaksi berantai lagi menghasilkan PI3K. Ya, saya lupa itu. Yang penting K itu kinase artinya. Ya. Nah, P3K ini akan membuat PIP2 berubah menjadi PIP3. Nanti cari kepanjangan ini Bapak ya. Nah, PIP3 itulah produk untuk membentuk protein AKT. Nah, protein AKT inilah yang nantinya akan membuat si sel itu tetap hidup, sel survive. Ya, sel dalam tubuh kita tetap hidup. Akhirnya apa? Sel yang ada di dalam mata tadi akan bisa melebar, gitu ya. Dia nggak mati, nggak apoptosis, tapi dia tetap hidup. Akhirnya apa? Dia membuat antara si iris dengan si kornea tadi menjadi melebar. Kalau dia melebar, si air mata bisa keluar. Ya. Nah, intinya ini proses molekularnya. Ya. Dari proses molekular ini menyebabkan reaksi seperti itu. Ya. Dia dengan membuat si antara iris dengan kornea menjadi melebar. Caranya gimana? Dia buat sel yang ada di dalam mata tadi menjadi survive, jadi hidup, nggak dimatikan, nggak apoptosis, sehingga kalau sel-sel yang hidup tadi dapat berkembang menjadi sel yang lebih baik lagi. Nah, kalau selnya lebih baik, maka dia dapat menjaga sel saraf dari kerusakan. Kalau sel yang rusak itu kan, sel saraf yang rusak itu kan berarti sel-selnya sudah mau mati. Sama si latanopros ini, sel yang rusak tadi diperbaiki. Jadi selnya survive. Tahu survive kan artinya apa? Survive tahu nggak? Hidup, tahan hidup. Ya. Jadi sel yang rusak tadi diperbaiki sama dia. Akibatnya apa? Ini kan pengaruhnya ke sel saraf ya. Kalau sel sarafnya nggak rusak, nggak akan terjadi glaukoma. Sama si latanopros, sel sarafnya diperbaiki dengan cara dia buka jalan antara si kornea dan iris sehingga air mata bisa keluar, tekanannya turun, sel sarafnya jadi kembali seperti semula. Ya, ini biasanya diresepkan oleh dokter mata untuk pasien glaukoma latanopros. Ya, ada pertanyaan? Jelas? Kemudian obat yang kedua adalah acetazolamid. Pernah lihat ini? Obat apa ini? Obat apa? Ini obat golongan
diberikan ini asetazolamid. Asetazolamid ini dia bekerja dengan cara ngeblok enzim karbonik anhidrase. Ya, ngeblok enzim karbonik anhidrase secara reversibel pada badan siliaris mata sehingga menurunkan produksi cairan mata. Ini saya jelasin ya, ini harus dipahami. Lihat di gambarnya. Ya, lihat gambarnya. Ketika tubuh ingin membentuk yang namanya karbonat, ya, nanti Mas Mungkin bisa jelasin ini ya. Ini sudah pernah saya jelasin kayaknya di penjelasan kardiovaskular. Pasti tidak dibaca saya kan. Kardiovaskular dan pernah saya jelasin tentang genetik. Lihat, bagus. Ini proses untuk penarikan cairan ya, cairan air ya. Dia ini bekerjanya di badan siliaris mata. Dimulai dari pembentukan si karbonat. Ya, pembentukan si karbonat. Bagaimana cara membentuk karbonat? Ini apa namanya? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Karbon Dioksida. Ketika karbon dioksida ditambah dengan air, ya, ditambah dengan air, maka dengan bantuan si enzim karbonik anhidrase, ya, saya singkat CA ya. Bantuan karbonik anhidrase ini akan memecah senyawa ini menjadi H positif ditambah dengan ion dari karbonat. Oke, sampai sini paham? Jangan lihat gambarnya dulu. Sampai sini aja dulu. Paham? Karbon dioksida ditambah air dengan bantuan enzim karbonik anhidrase akan memecah dua senyawa ion. Pertama ion H positif, yang kedua ion karbonat. Jelas? Ada pertanyaan? Kita masuk kimia ya. Oke. Kenapa dirubah seperti ini? Untuk menyeimbangkan elektron yang ada di dalam sel. Ya, untuk menyeimbangkan apa? Elektron di dalam sel. Elektron yang ada di dalam sel. Oke. Tubuh itu mau menyerap, ya. Tuh kita kan setiap hari minum kan, minum kemudian makan. Di dalam makanan dan minuman itu mengandung yang namanya mineral. Pernah dengar mineral? Contohnya kalium, kan? Natrium, kalsium, magnesium. Jelas? Ini mineral. Kita perlu ini, ya. Contohnya apa? Perlu apa? Contoh natrium. Natrium ini harus diserap lagi ke dalam tubuh. Kalau natrium ini dibuang, maka jantung kita akan lemah. Nah, makanya di dalam urin tidak boleh ada natrium. Berarti ginjalnya rusak kalau ada natrium. Natrium itu harus diserap kembali ke dalam tubuh. Ya, untuk apa? Untuk supaya mendekatkan jantung. Jelas? Kalau makanya kan bertanya, kenapa jantung kita tetap berdetak walaupun kita tidur? Kan ada ini. Berarti ginjal kita masih berfungsi. Dia bisa menyerap natrium masuk ke dalam. Kalau natrium diserap, nggak dibuang, berarti dia bisa berfungsi untuk mendekatkan jantung. Terutama si natrium ya. Kemudian, bagaimana supaya natrium ini bisa diserap kembali? Ya, misalnya kita mau minum, kita barusan minum nih. Ya, barusan minum ada natrium. Sama tubuh, natrium itu mau diserap, jangan dibuang dulu, karena perlu ini. Ya gitu kan. Kalau kita minum natriumnya keluar, ya sama aja nggak kita minum. Natriumnya itu mau ditarik lagi sama tubuh ke dalam. Bagaimana caranya? Dengan bertukar. C, bertukar. Apa yang bertukarnya? Natrium berapa elektronnya? Berapa muatannya? Satu. Satu kan? Ini berapa muatannya ini? Satu. Ditukar dengan senyawa yang muatannya satu. Kalau lihat dari sini, mana senyawa yang muatannya satu? H plus. Jadi natrium bertukar dengan yang H. Misalnya ini darah, pembuluh darah, ini membran, ini urin. Ya. Ini aliran ke urin misalnya. Ini darah.
Ya, ini mau diserap pembuluh darah, ini membran. Ini mau aliran ke urin. Yang lewat sini dibuang. Yang lewat sini dikembalikan lagi ke dalam darah, ke dalam tubuh. Harus melewati membran. Nah, kita mau si natrium yang mau dibuang tadi masuk lagi ke sini supaya untuk memenuhi elektrolit yang ada dalam tubuh kita. Caranya gimana? Kita harus buka pintunya, pintu natrium di sini. Cara ngebuka pintu natrium dengan cara bertukar elektron. Bertukar apa? Elektron. Natrium berapa elektronnya? 1. Cari yang mana elektronnya 1. Makanya ketika natrium masuk, si H harus keluar. Ini masuk. Paham? Jadi nggak kelebihan listrik dalam tubuh. Kalau kelebihan listrik dalam tubuh jadi epilepsi. Ya. Ketika di tubuh ada H, dibuang aja H-nya. Gantikan dengan natrium. Jadi natriumnya itu nggak dibuang lewat urin, diserap lagi masuk ke dalam darah. Paham? Jelas? Oke. Yang natrium ini ternyata pintunya ini dijaga sama si karbonik anhidrasa. Ya, pintunya dijaga sama enzim karbonik anhidrasa. Nah itu. Oke. Jelas ya? Jelas? Oke. Ada pertanyaan nggak sama saya? Sebelum saya jelasin ini agak panjang juga kita. Awalnya apa? Ini kan? Ini produk awalnya kan? Kalau produk ini ada, berarti menghasilkan si itu satu dulu, produknya ini. Nah, produk ini dapatnya dari mana? Produk si CO tambah H2O ini dapatnya dari mana? Dari situ. Jadi dalam tubuh kita itu ada yang namanya senyawa ini ya, ion karbonat. Nah, ion karbonat ini ada dalam urin. Makanya kalian pernah lihat nggak? Urin kalian berbusa. Nggak pernah. Busa kan? Kalian pernah lihat karbonat? Karbonat itu pengembang kue. Begitu gini kan berbusa kan? Coba sekali perhatikan begini ya. Kalau nggak ada berbusa berarti nggak ada karbonat. Nah, di dalam urin, di dalam tubuh kita itu ada senyawa karbonat. Ya, nandakan dia ada karbonat berbusa. Nah, karbonat di dalam urin ini, ya, karbonat di dalam urin ini nanti akan diuraikan menjadi asam karbonat. Ya, diuraikan menjadi asam karbonat. Paham? Pertama, karbonat ini adanya di dalam makanan, di dalam minuman, numpuklah di dalam urin. Mau dibuang nih karbonat ini, ya. Nah, asam karbonat. Ternyata asam karbonat yang mau dibuang ini, ya, asam karbonat yang mau dibuang ini dipecah sama enzim yang namanya karbonik anhidrasa. Jelas? Dipecah sama siapa enzimnya? Karbonik anhidrasa. Dipecah sama karbonik anhidrasa menjadi apa? CO2. Karbon dioksida ditambah dengan air. Nah, ini masuk ke dalam sel. Nah, masuk di dalam sel. Di dalam sel, di dalam membran, ini dihidrolisis lagi sama si karbonat anhidrasa menjadi senyawa, kembali lagi ke sini. Ditambah dengan si hidrogen. Nah, tambah dengan hidrogen. Dengan adanya hidrogen inilah produk untuk ini dikeluarkan, hidrogen dikeluarkan, ya, si natrium dimasukkan. Ngerti? Jadi kita membentuk produk hidrogen supaya hidrogen keluar, si natrium Masuk. Kalau natrium masuk, maka dia dibutuhkan oleh tubuh. Pertanyaannya gini, kalau natrium ini terlalu banyak masuk, apa yang terjadi? Apa? Tekanan darah tinggi. Kan natrium nggak boleh terlalu berlebihan, makanya orang hipertensi nggak boleh makan apa? Garam. Ya, nggak boleh makan garam. Kalau natrium terlalu tinggi diserap di sini,
dalam pembuluh darah terlalu tinggi, terlalu tinggi, maka akan terjadi peningkatan tekanan darah. Sama juga kayak di mata. Kalau natrium yang ada dalam pembuluh darah mata terlalu tinggi, maka tekanan intraokular akan meningkat. Jelas? Ya. Caranya gimana kita turunkan itu tekanan darah? Apa yang dihambat itu? Apa yang dihambat? Yang dihambat adalah si natrium ya kan? Jangan sampai dia masuk terlalu banyak di dalam pembuluh darah kan? Gimana supaya natrium ini nggak masuk ke dalam pembuluh darah? Nah, ininya hambat, ini kan biang keroknya. Kalau ini nggak ada, ini bisa terbentuk nggak? Ini bisa terbentuk nggak? Nggak ada hidrogen yang mau ditukar, yang mau dibarter, ya gimana natrium bisa masuk ke dalam darah? Jadi keluar aja. Jelas? Nah, jadi seperti itu ya mekanisme kerja. Ketika natrium keluar apa? Air mata. Ya, jadi air matanya keluar mengandung natrium. Ketika air mata keluar mengandung natrium, maka tekanan intraokular akan turun. Maka pada penyakit glaukoma ini dapat teratasi. Ya, makanya orang yang minum si asetilzolamin ini kencing-kencing aja, terus air matanya keluar. Kenapa? Karena urinnya meningkat volumenya. Dia mengeluarkan cairan lewat urin dan cairan lewat mata. Maka tekanan darahnya bisa. Jelas? Ada pertanyaan? Obat golongan beta blocker. Ini mungkin sering lihat ini ya, simolol ya. Beta blocker itu berfungsi untuk menurunkan tekanan darah. Ya. Makanya orang sakit tekanan darah juga sering diberikan simolol ya, buat beta blocker. Tapi masalahnya ini adalah non selektif. Apa beta blocker apa? Non selektif. Ini saya harus selektif. Dengar ini menyangkut nyawa orang ya, dengerin betul. Beta blocker dibagi menjadi dua. Ada yang selektif, ada yang non selektif. Ya, ada yang apa? Selektif. Jangan sampai salah ngasih obat beta blocker ya. Ini taruhannya nyawa orang. Ya, taruhannya nyawa orang karena dia bekerja di jantung. Non selektif dan selektif. Kalau beta blocker yang selektif, dia hanya menghambat di beta 1. Jelas? Beta 1 di mana lokasinya? Kita punya berapa satu? Berapa jantung? 1. Berarti beta 1 terjadi beta 1 di jantung. Dan pembuluh darah ya. Pembuluh darah. Oke, beta 1. Kemudian kalau ditanya beta 2 di mana kerjanya? Oke. Kalau dia selektif, dia kerja di beta 1. Beta 1 di mana? Jantung. Dia bekerja di jantung dan pembuluh darah. Akibatnya apa? Kalau dia blok jantung dan pembuluh darah, tekanan turun. Tekanan darah turun. Karena kerjanya di jantung dan pembuluh darah. Kemudian ada beta blocker non selektif. Artinya tidak selektif. Dia kerjanya di beta 1 dan beta 2. Contohnya sitimolol. Ya, contohnya sitimolol. Kalau ini contohnya bisoprolol. Ya, kalau beta 1 selektif maka disebut dengan beta 1 selektif karena kerjanya di beta 1. Kalau beta 1 selektif contoh obatnya bisoprolol. Pernah dengar ya? Kalau beta non selektif, salah satu contoh obatnya adalah timolol. Kerjanya menghambat di beta 1 dan di beta 2. Paham? Beta 1 dan Beta 2. kalau dia beta 1, tekanan darahnya turun karena dihambat. Masalahnya, dia menghambat juga di beta 2. Kalau beta 2 dihambat, paru-parunya menyempit. Akibatnya orangnya sesak nafas. Makanya, pemberian obat pada pasien penyakit jantung disertai dengan asma, jangan coba-coba kasih timol. Tekanan darahnya turun, mati orangnya. Menyempit itu paru-paru. Karena apa? Kerjanya juga di beta 2, bukan di beta 1. Jadi pertanyaan gimana? Pak, gimana caranya kita berikan orang tersebut dia kena asma, kemudian dia hipertensi, kemudian kena gagal jantung.
Karena gagal jantung itu obat pertamanya memang si beta blocker. Kasihlah beta blocker yang beta 1 selektif. Ya, beta 1 yang Selektif. contohnya bisoprolol. Ya, contohnya si bisoprolol. Berikan itu obat itu. Jangan yang timolol. Ya, kalau timolol tablet nanti dia dapat menyebabkan penyempitan di jalan nafas. Oke, paham? Yang ini karena dia juga bekerja di beta 1, tapi dia kerjanya adalah lokal, hanya di dalam mata. Dia bekerja di pembuluh darah yang ada pada mata. Sehingga pembuluh darah yang ada pada mata itu melebar. Akibatnya apa kalau pembuluh darah pada mata melebar? Cairan air mata akan Keluar. tekanan darah. Turun. Maka ini obat wajib pada pasien glukoma, timolol. Ya. Biasanya dokter pertama kali meresepkan obat untuk glukoma diberikan timolol tunggal. Diberikan timolol tunggal. Kalau nggak mempan timolol ditambah dengan metanya pilocarpin atau lansoprazol atau ditambah dengan si acetaldehyd. Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Kemudian terapi non farmakologinya ya. Kalau misalnya ingin mencegah terkena si glukoma atau nggak mau terkena minus, banyak-banyak lah makan. Di mana kita ya? Sayur. Di mana? Buah sayur. Vitamin A itu banyak di zat yang mengandung beta karoten. Di makanan atau di buah-buah sayuran yang banyak mengandung beta karoten. Dengan beta karoten, beta karoten itu gampang sekali ditemui. Cari aja buah-buahan atau sayuran yang berwarna cerah. Contohnya apa? Buah naga. Ya, dragon fruit. Apalagi tadi wortel. Oke. Jadi carilah buah yang atau makanan yang mengandung warna yang pekat karena dia mengandung beta karoten. Beta karoten itu adalah produk dari vitamin A, retinol. Ya. Kemudian apa? Vitamin C. Vitamin C ini untuk menghindari radikal bebas yang masuk ke dalam mata. Ya. Kan mata kita setiap hari terlalu terbuka. Pernah kalian jalan sendiri? Oh, kenapa matanya takut mata saya kena terbuka? Itu kan radikal bebas masuk semua. Kalau radikal bebas masuk semua bisa merusak mata. Jadi bagaimana supaya kan nggak mungkin kan mata kita tutup terus gini kan terbuka tuh radikal bebas masuk. Gimana cara mengatasinya? Nggak usah yang mahal-mahal. Kan ada perempuan betul vitamin C yang 1 jutaan itu biar kulitnya cerah gitu. Seperti vitamin C. Vitamin C itu dia banyaknya pada jambu biji merah. Ya. Dan jangan sampai terlalu banyak minum vitamin C ya. Nanti dapat membuat penumpukan kristal urinaria atau disebut dengan batu ginjal. Vitamin C maksimal 1000 mg per hari. 1000 mg per hari. Pakai kalian lihat produk-produk yang ada di Indomaret, dosisnya itu 1000 mg kan dalam satu botol kan, itu maksimal 1 hari. Kalau kalian minum 2 botol atau lebih dari 1000, maka vitamin C-nya akan dibuang, rugi. Jadi vitamin yang disimpan dalam tubuh adalah vitamin A, D, E, K. Itu vitamin yang disimpan dalam tubuh. Vitamin yang dibuang kalau sudah berlebihan dosisnya dalam tubuh, vitamin B dan C. Ya, kalau dia udah cukup nih kadarnya, misalnya vitamin C udah lebih dari 1000 mg, minum juga lagi vitamin C udah 2000, ya udah dibuang kan? Mau bahagia, ya. Paham ya? Jadi minum vitamin A dan C. Batasi minum kafein. Kenapa kafein? Kenapa? Iya betul. Buat melek. Karena dapat meningkatkan tekanan darah. Kalau tekanan darah meningkat, dia tidak peduli tekanan darah yang ada di mana, terutama di mata. Kalau tekanan darah di mata meningkat, dia pasti akan merusak itu saraf yang ada di mata. Kemudian ini ya, ini yang sering main HP ya, ya nih, saya juga punya HP dan kalian punya HP. Ini satu hal paling jangan main HP itu tiduran
mati lampu, nengok gini. Ya, ingat ya. Itu kadang perempuan nih, sambil tidur jam 10 malam ya. Ini lampu mati gitu. Lampu mati, dia tiduran, miring lagi. Oh itu bahaya banget ya. Serius. Yang punya mic makin bertambah mic ya. Jadi kalau main HP biasakan duduk. Ya. Duduk. Lampu jangan mati. Kenapa lampu jangan mati? Karena kalau lampu mati, ini sinar HP fokusnya ke mata kalian langsung. Mas ya, itu kenapa anak sekarang itu banyak matanya minus karena dia main HP di dalam keadaan gelap. Gak boleh. Kalau lampu mati, ini sinar HP itu masuk langsung menuju mata, gak ada pengganggunya, langsung fokus ke sini. Gitu. Ya, tapi kalau ada lampu, sinarnya itu terpecah. Mata kita gak fokus ke sini, ada sinar yang lain. Jadi setidaknya mengurangi fokus pada cahaya yang kita. Ada dengan jarak yang terlalu dekat. Gak yakin ini masih so baca buku kan? Pak, bayangin. Dia aja baca buku menghindari dalam keadaan dekat. Apalagi kalian baca HP. Itu kan HP ada cahayanya. Dekat kurang dekat.